yang sudah hadir di sini bersama teman-teman dari Kangen Menginspirasi. Terima kasih telah hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi sistem paketan di Kangen Menginspirasi. Nah, mungkin ada beberapa dari orang tua di sini yang belum kenal dengan saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Clarissa Grisela dan biasa dipanggil Grace. Saya berasal dari Ambulu, Jember, dan peran saya di Kangen Menginspirasi adalah sebagai wakil ketua. Nah, seperti yang para ibu-ibu sekalian sudah dapatkan melalui WhatsApp ya, baik itu di grup maupun di chat, hari ini kami dari tim manajemen Kangen Menginspirasi akan mengadakan sosialisasi untuk sistem paketan. Alangkah lebih baiknya sebelum kita semua memulai kegiatan ini, saya mau membuka dengan doa. Doa menurut agama masing-masing ya para ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa, berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Nah, saya bisa minta tolong untuk rekan saya share screen terlebih dahulu. Nah, sebagai pemberitahuan, selama saya menjelaskan dan tim saya menjelaskan nantinya, untuk metodenya, para ibu-ibu bisa mendengarkan, lalu jika memiliki pertanyaan, para orang tua murid bisa langsung menanyakannya melalui kolom Zoom, kolom chat di Zoom, atau bisa juga dengan open microphone ya. Dan nanti tim kami akan membantu untuk mengarahkan pertanyaan tersebut agar dijawab oleh masing-masing pembicara. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan saat kami menjelaskan, langsung saja ditanyakan, karena jika menunggu sampai sesi penjelasan selesai, takutnya para ibu-ibu atau wali murid di sini lupa. Sehingga jika ada pertanyaan saat kita menjelaskan, bisa langsung ditanyakan ya. Oke, kita bisa mulai terlebih dahulu di next slide-nya. Nah, kami dari tim manajemen Kangen Menginspirasi menyusun sebuah sistem pembelajaran yang baru, ibu-ibu sekalian ya. Karena tolak ukur kami adalah dari survei yang telah dilakukan di bulan Mei. Maka dari itu kami punya ide untuk mengadakan sistem pembelajaran yang baru, yaitu sistem paketan. Dan ini sedikit berbeda dengan sistem pembelajaran yang Kangen Menginspirasi adakan selama 2 tahun ini gitu. Dari survei tersebut, mungkin para ibu-ibu udah lupa ya, pernah mengisi surveinya, tapi kami menemukan ada 3 poin yang penting untuk digunakan sebagai acuan sehingga muncullah sistem ini, ibu-ibu. Yang pertama, kami melihat bahwa sebagian besar murid dan orang tua murid itu setuju jika frekuensi bimbingan belajar adalah 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Lalu beberapa wali murid juga ya, 69% ini lebih dari setengah, memilih kami sebagai rekan belajar para murid karena fleksibel dalam artian tidak memberlakukan peraturan yang baku dalam hal materi atau dalam hal waktu gitu ya. Sehingga tutor dan murid itu bisa berdiskusi mengenai waktu saat pembelajaran. Dan materinya juga bisa menyesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan murid. Namun, di bagian yang ketiga, hal ini membuat kami miris dan inilah yang menjadi acuan dasar kami untuk mengadakan sistem paketan, karena ternyata setengah dari murid yang belajar bersama kami itu alasannya adalah karena kurang menguasai materi gitu. Maka dari itu kami penasaran kan ya Bapak Ibu-ibu sekalian, kenapa nih maksudnya kurang menguasai materi ini bagaimana? Lalu boleh di next slide-nya. Dan kami menemukan 3 hal dari tidak menguasai materi itu bagaimana? 3 definisinya ya. Yang pertama, murid itu paham akan materinya, tetapi sulit mempraktekkan. Saya ambil contoh, saya sendiri itu
sedang mengajar murid untuk bisnis Inggris gitu, bahasa Inggris bisnis, murid saya ini pintar sekali dalam menjelaskan istilah-istilah bisnis dan perhitungannya. Namun saat saya tanya mengenai bagaimana hal itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, saya ambil contoh bisnis-bisnis yang mungkin juga sering dia lihat di lingkungan sekitarnya seperti, eee, Pizza Hut, Starbucks gitu ya. Kalau saya menghubungkan dengan bisnis-bisnis yang real, yang benar-benar nyata, terkadang dia masih bingung, sehingga kesulitan menghubungkan antara teori dengan praktek, di mana hal ini merupakan hal krusial, merupakan hal yang penting. Karena jika pembelajaran tidak bisa dipraktekkan, ya tidak ada gunanya gitu. Dan yang kedua, terkadang murid itu tahu tahu rumusnya, tapi sulit untuk memahami. Jadi mereka hanya hafal rumusnya, tapi ketika soalnya diubah-ubah sedikit, di mana itu membutuhkan rumus yang agak diubah-ubah juga, itu sudah bingung. Sehingga bisa disimpulkan di sini murid hanya hafal rumus, tapi tidak benar-benar paham. Dan yang terakhir, ini benar-benar eee, sangat membuat sedih ketika murid itu tidak paham dan tidak tahu. Jadi ketika di sekolah memang mungkin hanya fisiknya saja yang di sekolah ya, tetapi hati dan pikirannya tidak ada di sekolah begitu. Sehingga kami menganalisa dampak dari kurang menguasai ini adalah kurangnya motivasi belajar. Jika diteruskan terus-menerus, dipupuk terus-menerus tanpa adanya perubahan, maka motivasi belajar murid itu semakin lama akan semakin mengikis. Maka dari itu, boleh di next slide-nya, Kak. Kami dari tim manajemen KASI menyusun sebuah sistem belajar baru yang kami singkat dengan nama Sistansi, yaitu Sistem Paket Kangen Menginspirasi. Boleh di next? Dalam sistem ini, ada 3 pilar utama yang menjadi acuan kami, yang menjadi tolak ukur kami, Ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah kontekstualisasi, relevansi, dan konsistensi. Nah, kontekstualisasi ini berbicara tentang mengajar sesuai dengan konteks atau mudah disebutnya itu sesuai dengan karakteristik murid ya. Karena kami percaya setiap manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam melakukan pendekatan mengajar dengan murid pun juga harus berbeda. Pendekatan budaya, pendekatan bahasa, itu termasuk dalam proses belajar. Lalu relevansi. Relevansi ini berbicara tentang materi yang kami sampaikan. Kami usahakan materi-materi itu relevan dengan era zaman sekarang, era di tahun di mana murid-murid ini juga belajar, dan juga sesuai dengan skill murid. Jadi kami sesuaikan dengan kemampuan para murid. Dan yang ketiga, konsistensi. Konsistensi ini yang saya hendak tekankan ya Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, karena sebelumnya mungkin kami tidak ada sistem paketan sehingga para murid itu bisa bebas untuk ambil frekuensi kelas mau 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Nah, sehingga tidak ada kedisiplinan dalam belajar. Nah, maka dari itu dengan adanya sistem paket ini nanti, kami akan memberikan pilihan untuk frekuensi kelasnya, sehingga nanti untuk kemajuan para murid juga bisa lebih terarah dan terorganisir. Karena jika tidak konsisten, itu akan berdampak juga kepada kemajuan para murid, sehingga orang tua, murid, dan kita sebagai tenaga pengajar juga kesulitan untuk mengetahui, untuk melihat bagaimana sih kemajuan para murid tersebut gitu. Dan melalui ketiga pilar utama ini, kami juga membekali sumber daya di Kangen Menginspirasi. Boleh di next slide-nya. Yang pertama adalah tutor atau pengajar, yang kedua adalah kurikulum atau bahan ajar, dan yang ketiga adalah sistem belajarnya. Dari tutor, kami juga mengadakan evaluasi tutor secara berkala, juga laporan yang transparan kepada para wali murid, sehingga hal itu bisa dijadikan acuan, hal itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur kami untuk meningkatkan kualitas tutor. Nah, dalam hal kurikulum bahan ajar, kami juga memiliki
kami sudah menyusun kurikulum Kangen Menginspirasi, namun jika para murid mau menggunakan kurikulum sendiri atau materi sendiri itu juga diperbolehkan. Dengan adanya kurikulum ini juga membantu para tutor dan para murid juga materi apa saja yang akan dipelajari dalam suatu periode. Begitu. Dan yang terakhir untuk sistem belajar ini kami menyediakan online dan offline dengan catatan yang tatap muka itu bisa dilakukan jika tutor dan murid berada dalam area yang sama dan selama waktunya juga cocok antara kedua belah pihak, itu bisa didiskusikan kembali dengan kami. Dan yang mau saya tekankan di sini adalah sistem belajar secara personal maupun komunal ya. Jadi belajar di Kangen Menginspirasi tidak hanya secara privat, tapi juga bisa secara grup, ibu-ibu sekalian. Dan dengan adanya WhatsApp group yang di mana ibu-ibu sekalian juga sudah masuk ke dalam WhatsApp itu, kami juga nantinya ingin para murid aktif ketika ada kuis, ada kegiatan seperti itu ya. Karena kami yakin sebuah pembelajaran yang baik itu tidak hanya terjadi secara personal, namun juga secara komunal. Nah, itu saja dari saya. Untuk sistemnya yang lebih dalam lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih untuk waktunya, Kak Kris. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai paket-paket kelas untuk selama 1 semester ke depan. Nah, juga sebelumnya perkenalkan nama saya Felix, saya sebagai Ketua Menginspirasi di sementara waktu ini untuk menggantikan Kak Kris yang ya sementara sedang banyak kegiatan. Dan kami ini menyediakan kelas, itu ada 3 jenis. Yang pertama sekolah kurikulum nasional, kemudian sekolah kurikulum internasional, dan yang terakhir adalah General English dan bimbingan TOEFL atau IELTS. Nah, di sini kami menyediakan pilihan durasi itu 2 atau 3 jam per minggu, di mana angka 2 jam dan 3 jam ini mengacu pada hasil survei peningkatan layanan yang kami kirimkan di bulan Mei itu. Dan mayoritas sebesar 88% dari Bapak, Ibu, serta teman-teman murid kasih itu memilih 2 sampai 3 jam per minggu untuk bimbingannya. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan bahas untuk yang 2 jam per minggu. Dan kali ini yang kurikulum sekolah nasional jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Nah, untuk skema pembayarannya sendiri kami akan menyediakan menyediakan 2 metode, maaf. Yang pertama itu lunas di awal, dan yang kedua itu tahapan. Dan yang kali ini kita akan membahas yang lunas di awal terlebih dahulu, di mana kalau lunas di awal ini, Bapak, Ibu, serta para murid itu bisa mendapatkan keuntungan sebesar potongan 10%. Nah, misalnya yang SD ini, di mana harga dasarnya, harga paket selama 1 semester itu untuk SD yang 2 jam 1 minggunya untuk kurikulum sekolah yang nasional itu sebesar 1.980.000. Dan untuk harga lunas di awalnya itu sebesar 1.782.000, yang artinya ibu-ibu di sini tuh hemat 198.000. Dan begitu pula yang SMP dan SMA juga mengikuti, di mana harga lunas di awal ini eh, merupakan harga potongan 10% dari harga dasarnya atau harga ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran secara bertahap. Ya, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan skema pembayaran yang tahapan. Di mana untuk yang tahapan ini, kami memfasilitasi Bapak, Ibu, serta murid-murid itu untuk membayar selama 3 kali tahapan, di mana untuk pembayaran tahapan 1 itu di akhir Juli 2023, kemudian pembayaran tahapan 2 itu di akhir September 2023, dan pembayaran ketiga itu di akhir November tahun 2023. Dengan ya nominal sebesar ini, mungkin nanti PPT-nya juga bakal di-share di grup supaya Bapak Ibu tidak kesulitan dalam melihat harganya. Dan
Ya, ini untuk SD, SMP, dan juga SMA. Mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu. Ya, selanjutnya untuk ketentuannya. Jadi, harga yang tertera di dua slide sebelumnya itu merupakan harga yang berlaku untuk murid SD sampai SMA yang menggunakan kurikulum nasional di sekolah murid. Nah, kemudian kurikulum pembelajaran kelas bimbingan mengikuti kurikulum dari sekolah murid. Mengapa kami mengikuti kurikulum dari sekolah murid? Karena tadi berdasarkan hasil survei itu didapatkan bahwa 50% murid dikasih itu mengikuti bimbingan karena belum paham akan materi yang diajarkan di sekolah. Oleh karenanya, kami memfasilitasi kepada para murid untuk bimbingan dengan mengikuti kurikulum ataupun materi dari sekolah murid. Kemudian yang ketiga adalah paket ini berlaku untuk satu mata pelajaran, yakni matematika, fisika, kimia, atau bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya, harga yang tertera setara dengan 44 jam selama satu semester. Ya, hal ini dikarenakan tadi untuk jenis paketnya yaitu 2 jam per minggu. Dan kami selama satu semester itu menyediakan selama 22 minggu jam pelajaran. Sehingga untuk satu minggunya itu kan 2 jam. Sehingga untuk 22 minggu menjadi 44 jam. Dan untuk penambahan jam akan dikenakan harga satuan sejumlah 55.000, 65.000, dan juga 75.000. Itu sesuai dengan tingkatan SD, SMP, hingga SMA. Kemudian harga yang tertera merupakan biaya untuk pertemuan daring atau online. Sedangkan untuk pertemuan luring atau offline, kami juga menyediakan, tetapi terdapat biaya tambahan transportasi. Selanjutnya, jika terdapat sisa jam dalam satu bulan, maka dapat digunakan di bulan berikutnya dalam semester yang sama. Nah, misalnya di awal-awal semester, mungkin eh, dari dari murid itu belum seberapa membutuhkan bimbingan yang terlalu intens, sehingga dalam bulan di awal semester itu, misalnya bulan Juli, itu terdapat sisa jam. Nah, itu bisa dimasukkan ke bulan berikutnya, asal masih dalam satu semester yang sama. Ya, selanjutnya adalah 2 jam per minggu, tetap tapi untuk kurikulum sekolah internasional, jenjang SD, SMP, sampai SMA. Nah, untuk skema pembayarannya juga sama dengan yang sebelumnya, di mana kalau lunas di awal itu akan dipotong sebesar 10%. Jadi, misal harga SMA yang sebesar 3.300.000 untuk harga dasarnya. Maka untuk harga lunas di awal itu menjadi 2.970.000, yang artinya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian itu hemat sebesar 330.000. Dan untuk lunasi awal ini kami memberikan batas waktu hingga sebelum kelas kami ini dimulai, kelas paketan kami dimulai, di mana kelas paketan kami dimulai itu tanggal 17 Juli. Jadi yang artinya bahwa lunasi awal ini kami memberi waktu sampai tanggal 15 Juli 2023. Ya, selanjutnya untuk skema pembayaran tahapan untuk paket 2 jam per minggu untuk sekolah kurikulum internasional, di mana untuk tahapan ini sama juga ada 3 kali tahapan pembayaran, di mana batas waktunya di akhir Juli 2023, akhir September 2023, dan yang terakhir akhir November 2023. Mungkin saya next dulu karena juga sama, dan ketentuannya juga antara nasional 2 jam per minggu dan internasional 2 jam per minggu juga kurang lebih sama, di mana harga yang berlaku ini menggunakan adalah untuk murid SD sampai SMA yang menggunakan kurikulum internasional di sekolah murid. Nah, ini karena kita itu kurikulum pembelajaran di kelas bimbingannya itu mengikuti kurikulum dari sekolah murid. Yang artinya jika sekolah murid menggunakan kurikulum internasional, maka
untuk paket ini tuh di kelas kami juga akan mengikuti kurikulum internasional juga sesuai dengan sekolah murid. Nah, untuk poin-poin lainnya juga kurang lebih sama, mungkin hanya beda di penambahan jam ini. Di mana untuk internasional 2 jam per minggu itu untuk penambahan per jamnya akan dikenakan harga satuan sejumlah 65.000, 75.000, dan 85.000 sesuai dengan tingkatan SD, SMP, dan SMA. Nah, selanjutnya adalah paket 3 jam per minggu untuk kurikulum sekolah nasional jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, mengapa kami menyediakan paket yang 3 jam per minggu ini? Supaya kelas bimbingan kami bisa lebih intens dan juga angka 3 jam ini juga telah sesuai dengan survei peningkatan layanan di bulan Agustus itu, di mana hasilnya seperti yang saya sudah sampaikan di sebelumnya itu mayoritas ya 88% itu memilih frekuensi bimbingan sebesar 2-3 jam per minggunya. Nah, untuk skema pembayarannya juga kurang lebih sama dengan yang jenis-jenis paket sebelumnya, di mana untuk lunas di awal ini potongannya sebesar 10%, jadi misal harga dasarnya 3.300.000, maka hematnya adalah 330.000, sehingga harga pembayarannya 2.970.000. Mungkin saya bisa next dulu ya. Nah, untuk tahapannya juga sama, Ibu-Ibu, di mana ada 3 kali tahapan pembayaran dan durasi waktunya juga sama tentang waktunya. Nah, untuk nasional 3 jam per minggu ini ketentuannya juga kurang lebih sama, di mana harga yang tertera di 2 slide sebelumnya itu merupakan harga untuk murid SD sampai SMA yang menggunakan kurikulum nasional di sekolah murid. Nah, hanya saja ini jumlah bimbingan per minggunya adalah 3 jam per minggu. Sehingga harga yang tertera di 2 slide sebelumnya itu setara dengan 66 jam selama 1 semester. Karena nanti di 1 semester kita itu ada 22 jam. Ada 22 minggu. Sehingga jika 1 minggunya 3 jam, maka 1 semester atau 22 minggu itu setara dengan 66 jam. Nah, harga yang tertera itu juga merupakan harga untuk pertemuan daring atau online. Sedangkan untuk pertemuan luring atau offline ini kami juga tidak membatasi, tetapi di sini terdapat biaya tambahan transportasi, Bapak Ibu. Nah, jika terdapat sisa jam dalam 1 bulan, itu juga dapat digunakan di bulan berikutnya dalam semester yang sama. Selanjutnya untuk yang jenis yang terakhir untuk anak sekolah, di mana 3 jam per minggu untuk kurikulum sekolah internasional jenjang SD sampai SMA. Ya, untuk skema pembayarannya juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya, di mana ada 2, yaitu lunas di awal dan juga ada tahapan. Untuk lunas di awal ini, batas waktunya sebelum kelas kami dimulai, yaitu sebelum tanggal 17 Juli tahun 2023, dan mendapatkan potongan sebesar 10%. Nah, yang kedua untuk skema tahapan ini dibagi menjadi 3 tahapan, di mana untuk waktunya juga sama di akhir Juli, akhir September, dan juga akhir November. Nah, yang terakhir ini adalah ketentuan internasional 3 jam per minggu, ya, di mana harga yang berlaku di 2 slide sebelumnya itu merupakan untuk murid SD sampai SMA yang menggunakan kurikulum internasional di sekolah murid. Nah, kurikulum pembelajaran kelas bimbingan mengikuti kurikulum dari sekolah murid. Dan harga ini setara dengan 66 jam selama 1 semester. Dan untuk penambahan jamnya akan dikenakan harga satuan sejumlah 60.000, 70.000, dan 80.000 masing-masing untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, harga yang tertera di PPT kami itu merupakan biaya untuk pertemuan daring atau online. Sedangkan
Untuk pertemuan luring atau offline kami juga tidak membatasi, tetapi terdapat biaya tambahan transportasi. Dan jika ada sisa jam dalam 1 bulan ini dapat digunakan di bulan berikutnya, asal dalam 1 semester yang sama. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Felix. Sebelumnya, perkenalkan Ibu-Ibu wali murid sekalian, saya Jing Xiu, saya salah satu staf marketing dan sosial media di KASI. Jadi saya izin melanjutkan pembahasan untuk bimbingan General English, TOEFL, dan IELTS. Jadi selain memberikan bimbingan untuk materi sekolah, banyak murid KASI yang juga belajar bahasa Inggris berdasarkan motivasi sendiri. Jadi tidak untuk belajar materi sekolah, bisa saja untuk belajar grammar atau belajar conversation. Jadi treatmentnya sedikit berbeda dengan yang belajar materi sekolah. Untuk slide ini kita akan membahas tingkat SD sampai SMP terlebih dahulu. Silakan next, Kak. Skema pembayarannya sama, ada 2 macam, yaitu lunas di awal dan pembayaran secara bertahap. Untuk yang lunas di awal dapat dilihat kalau diskonnya 10% ya Ibu-Ibu bisa hemat sebanyak yang tertera di slide ini. Mungkin boleh dilihat terlebih dahulu. General English SD, General English SMP, TOEFL SD sampai SMP, dan IELTS SD sampai SMP. Bisa dilihat hematnya seberapa besar. Kemudian next dulu mungkin Kak. Untuk skema pembayaran tahapan, kami memberikan kesempatan untuk membayar 3 kali juga sama seperti yang lain, yaitu pembayaran pertama akhir Juli 2023, pembayaran kedua akhir September 2023, dan pembayaran ketiga akhir November 2023. Untuk pembayaran tahapan, kami kembali mengingatkan kalau tidak ada potongan harga, jadi harganya normal. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu harga-harganya. Next, Kak. Untuk ketentuannya kurang lebih sama, tapi saya akan meng-highlight ini kurikulum terlebih dahulu, Ibu-Ibu. Jadi kurikulum pembelajaran kelas bimbingan mengikuti kurikulum dari KASI, karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan, tidak mengikuti kurikulum sekolah. Jadi tidak terpengaruh apakah sekolah itu sekolah internasional atau sekolah nasional, kurikulumnya sama, kurikulum dari KASI. Kemudian paket berlaku untuk satu topik, yaitu entah General English, atau TOEFL, atau IELTS, salah satu. Lalu ini harga yang tertera setara dengan 44 jam, karena dalam satu semester ganjil ya, semester ganjil 2023 sampai 2024, itu ada 22 minggu. Jadi kalau 2 jam per minggu, total ada 44 jam. Kemudian kalau dirasa kurang gitu ya, 2 jam kok kurang, terus ingin menambah, tapi khusus bulan itu saja, bisa dilakukan penambahan jam dengan keterangan dengan harga 65.000 untuk General English SD, 75.000 untuk General English SMP, 105.000 untuk kelas TOEFL, dan 120.000 untuk kelas IELTS setiap penambahannya. Lalu sama seperti yang lain-lain, harga yang tertera merupakan harga untuk biaya bimbingan online, tapi juga bisa dilakukan bimbingan offline jika memang tutor dan murid sepakat. Dan untuk bimbingan offline, selain membayar harga yang sudah tadi kami tunjukkan, Ibu-Ibu juga harus membayar tambahan transportasi. Kemudian jika terdapat sisa jam dalam 1 bulan, dapat digunakan di bulan berikutnya dalam semester yang sama. Sama saja seperti yang tadi ya, Ibu-Ibu. Next. 3 jam per minggu bimbingan General English, TOEFL, IELTS untuk tingkat SD sampai SMP. Ya, next Kak. Ya, mungkin bisa dilihat terlebih dahulu harganya dan
potongan yang didapatkan jika Bapak dan Ibu membayar secara lunas di awal. Next. Dan ini skema pembayaran tahapannya. 3 kali pembayaran, akhir Juli, akhir September, dan akhir November. Dapat dilihat lagi. Next, Kak. Ketentuannya sama, jadi mungkin saya akan highlight untuk jamnya, jumlah jam dalam satu semester. Karena ini 3 jam per minggu dan ada 22 minggu dalam satu semester, maka harga yang dibayarkan setara dengan 66 jam pertemuan selama satu semester. Dengan penambahan 60.000 untuk General English SD, 70.000 untuk General English SMP, 95.000 untuk TOEFL, dan 110.000 untuk IELTS jika memang merasa masih belum cukup 3 jam per minggu lalu ingin menambah gitu ya, Ibu-ibu. Next, Kak. Kemudian ini harga bimbingan untuk General English, TOEFL, dan IELTS tingkat SMA sampai umum. Next. Ya, jadi kenapa kok SMA menjadi satu kategori dengan umum? Karena materi General English untuk SMA lebih mirip materinya dengan General English umum. Jadi kami jadikan dalam satu kategori. Dan untuk pembayaran lunas di awal, bisa dilihat hematnya seberapa banyak. Next, Kak. Kemudian ini untuk tahapannya, silahkan dilihat terlebih dahulu. General English SMA sampai umum, TOEFL SMA sampai umum, dan IELTS SMA sampai umum. Next. Ketentuannya sama, hanya berbeda di jumlah jam. Karena ini 2 jam per minggu ya Ibu-Ibu, jadi 44 jam selama satu semester. Dan apabila dirasa kurang dan ingin menambah, maka setiap penambahannya dikenai harga 95.000 untuk General English SMA sampai umum, 105.000 untuk kelas TOEFL, dan 120.000 untuk kelas IELTS. Next. Tiga jam per minggu, bimbingan General English, TOEFL, IELTS untuk tingkat SMA sampai umum. Ini yang 3 jam per minggu, Ibu-Ibu. Ya, bisa dilihat hematnya cukup ini ya, selisih antara harga dasar dan harga lunasnya cukup signifikan, kurang lebih 500.000, jadi mungkin bisa dipertimbangkan juga. Next, Kak. Ya, ini untuk pembayaran tahapannya, sama saja seperti yang lain. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Next. Untuk ketentuan, yang berbeda adalah lagi-lagi di jumlah jamnya, karena ini 3 jam per minggu, maka murid yang mengambil paket ini akan mendapatkan 66 jam selama satu semester. Dan jika ingin menambah, setiap penambahannya dikenai biaya sebesar 85.000 untuk General English SMA sampai umum, 95.000 untuk TOEFL, dan 110.000 untuk IELTS. Next, Kak. Ya, demikian untuk pemaparan kami. Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya. Iya, Bu, silakan. Halo, King Sio ya. Ini kalau harga paketannya tadi kan untuk satu pelajaran ya, kalau yang dijelaskan Ian itu. Iya, betul. Yang pertama. Benar. Nah, kalau misalnya anak saya milih bahasa Inggris, ya. Itu 1 minggu kan kira-kira kalau paketnya 2 jam itu kan 4 kali pertemuan. Kan 1 kali pertemuan setahu saya itu setengah jam ya.
Oh iya, untuk durasi pertemuannya biasanya kesepakatan antara tutor dengan murid ya, Bu. Jadi ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Ya, itu Kak, setahu saya anak saya itu setengah jam. Karena katanya kalau misalnya lebih dari setengah jam tuh konsentrasinya itu berkurang gitu. Nah, itu saya kepengen tanya ya. Kalau misalnya itu ikut paketan ya, terus milih bahasa Inggris. Itu kalau 1 minggu pertemuannya 4 kali, sedangkan materi yang dibahas kan cuma sedikit ya kalau di sekolah itu ya. Itu apa nanti anaknya tidak bosen ya? Apa bisa tak kalau misalnya milih bahasa Inggris terus digabung sama TOEFL ini? Soalnya kalau seminggu 4 kali kan bahas materinya cuma sedikit kan pasti bosen nanti ya anaknya ya. Iya, Bu. Cuman kalau digabung dengan TOEFL, berarti ambil 2 paket, Bu. Oh itu termasuk 2 paket kalau gitu ya? Ya, Hmm. Kayaknya kok kurang anu ya. Kalau misalnya ikut paketan terus satu mata pelajaran tuh pertemuannya kayak terlalu sering ya. Ya memang ada bagusnya. Bagusnya itu kan anak-anak bisa lebih konsekuen, terus lebih intens ya. Jadi belajarnya juga hasilnya mungkin lebih bagus ya. Cuman kalau satu pelajaran kok tak rasa kok kurang cocok ya. Ya itu saja wes unek-unek dari saya. Ya, mungkin saya izin nambahkan ya, AI. Jadi Ya. untuk TOEFL itu memang dari kami itu paketnya masih belum boleh karena untuk TOEFL itu memang dari kurikulum kasih. Nah, mungkin ini bolehnya itu jika digabung dengan General English AI. Jadi General English ini mungkin seperti kayak conversation gitu ya, Kak Cing sama Kak Chris yang sebagai tutor Inggris. Benar. Ya, karena Iya, benar. di sini kalau melihat Aurel itu masih SD atau SMP gitu ya, AI. Kuliah SD Sehingga kelas 5. SD Iya naik kelas kelas 6 5 sih sekarang. naik kelas 6 ya. Nah, untuk yang General English SD itu memang harganya sama dengan yang biasanya, yang kayak sekolah ini, sekolah nasional ataupun internasional itu AI. Sehingga untuk sementara itu bisa digabung dengan General English untuk bagian yang SD AI. Jadi nggak cuma pelajaran di sekolah, itu nanti bisa juga General English seperti diajari conversation, terus juga diajarin hal-hal basic gitulah mungkin yang diajarkan di Inggris. Mungkin itu atau ada tambahan juga dari Kak Chris dan juga Kak Cing. Oh, berarti kalau misalnya pembahasan materi di sekolah sudah selesai, mungkin dikasih materi dari kasih juga gitu dah. Ya, benar AI. Bisa digabung dengan General English juga. Karena kalau cuma bahas dari sekolah kan kalau seminggu 4 kali ya mungkin kan terlalu sering ya. Kan anaknya nanti bosen ya. Kecuali kalau ada materi-materi lain juga dari kasih kan lebih baik gitu ya. Iya, benar AI. Atau mungkin nggak harus 4 pertemuan gitu, nggak apa-apa AI. Bisa juga dibikin seperti 2 pertemuan 1 jam gitu supaya Satu dalam jam. 1 minggu tetap 2 jam. Iya, Iya, iya. Iya, wis. Cukup penjelasannya. iya, baik. Terima kasih AI. Ya, makasih. Ya, mungkin ibu-ibu yang lain jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung di Zoom ini. Baik, itu Ibu Siska bertanya melalui chat. Saya bantu bacakan, apakah ada paket di luar kurikulum seperti ABAM dengan motivasi sendiri untuk matematika? Apakah bisa? Oh, paket di luar kurikulum ini seperti ini ya, Bu. Misalnya kayak mengikuti lomba, mungkin seperti itu ya, Bu. Iya benar, Sir. Ya, untuk
paket di luar kurikulum seperti misalnya mau ikut lomba gitu, eh, selama dari tutornya juga eh, istilahnya kayak menyanggupi visa, itu juga bisa Pak Ibu. Karena seperti yang ini ya, yang sebelumnya juga Abam dengan Kak Jingshu itu juga Kak Jingshu-nya juga kebetulan juga bisa menyanggupi sehingga eh, tidak menutup kemungkinan kalau ini ya, kalau misalnya sudah terlanjur ambil kurikulum yang internasional, tapi ternyata si Abam ini mau ikut lomba dan dari kami juga eh, menyediakan gitu fasilitas belajarnya untuk lomba tersebut. Enggak, maksud saya gini, Sir. Jadi abang nggak perlu ikut kurikulum yang internasional dari sekolah itu. Jadi dia di sekolah kan sudah mampu. Jadi dia selama ini kan sama Miss Ching kan untuk have fun gitu loh istilahnya. Apakah masih bisa atau harus ikut paket matematik yang 2 atau 3 jam itu? Oh ya, saya izin menjawab kembali ya Bu. Ya, untuk seperti itu tetap harus ikut paketnya Bu. Dan nanti untuk materinya, mungkin karena Abam itu sudah mampu materi di sekolah dan ingin belajar lebih, itu juga bisa dikoordinasikan dengan tutor. Istilahnya paket ini itu hanya sebagai sebagai ketentuan, bukan ketentuan juga sih, kayak misalnya yang mengatur antara frekuensi bimbingan antara tutor dengan murid itu berapa jam per minggu. Dan dari kami itu menyarankan supaya murid itu bisa mendapatkan 2 sampai 3 jam per minggunya. Jadi jika materinya di luar sekolah gitu, selama nanti bisa berkoordinasi dengan tutornya, itu dari kami juga bisa, Bu. Oke, makasih, Sir. Nanti kita diskusikan lagi. Ya, baik. Terima kasih juga, Bu. Baik, untuk selanjutnya saya sambung. Ada pertanyaan dari Ibu Debbie. Kalau selama ini lesnya matematika, fisika, dan kimia dalam satu pertemuan, di mana bimbingannya itu tergantung kebutuhan anak atau tergantung ulangan dan PR. Nah, itu kalau sistem paketan bagaimana ya? Apakah harus mengambil 3 paket atau boleh mengambil 1 paket? Karena tadi ada penjelasan 1 paket untuk 1 mata pelajaran. Ya, saya izin menjawab. Mungkin nanti kalau kurang bisa dilanjutkan oleh rekan saya, seperti Kak Kris, Kak Kingshu, atau juga teman-teman yang lain. Eh, jadi ya, mohon maaf sebelumnya, kami juga mau mengoreksi kalau sebenarnya paket yang berlaku itu untuk satu mata pelajaran, yakni ini harusnya Mafikim itu dijadikan satu, Bu. Jadi seperti biasanya. Biasanya kan memang matematika, fisika, kimia, atau ilmu eksak itu memang jadi satu paket gitu. Dan yang satunya itu bahasa Inggris. Jadi untuk misalnya dari Jasmine ya, biasanya itu ngambil matematika, fisika, kimia lesnya. Nah itu eh, tidak mengambil 3 paket, tetapi hanya satu paket saja, karena di sini Mafikim itu jadi satu. Mungkin itu sih kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain. Dari Ibu Debbie, apakah cukup penjelasan dari Felix, Bu? Udah cukup, Grace. Cuman Ya, denger ya, suara saya denger ya. Cuman kalau dengar, paket Bu. ini kan, untuk paket ini kan 6 bulan.
Berarti dari bulan 7 sampai bulan 12 gitu ya untuk tahun ajaran yang akan datang ya. Betul ya? benar. Iya, betul. Nah, sementara bulan 7 itu mulainya pertengahan. Lalu bulan 12 itu juga biasanya di pertengahan kan sudah selesai ini untuk liburan Natal. Nah, itu gimana ya kalau ada kelebihan jam? Ya, mungkin saya bantu jawab dulu ya, Bu. Untuk Ya, kelebihan jam itu bisa dialihkan ke bulan lain, asal masih dalam satu semester yang sama. Dan dari kami itu paketannya itu akan jalan di tanggal 17 Juli, di pertengahan yang biasanya anak-anak sekolah juga sudah masuk, 17 Juli 2023 sampai tanggal 15 Desember 2023. Di pertengahan Desember juga yang biasanya anak-anak sudah selesai UASnya. Dan ya misalnya kalau dirasa mendekati UAS itu sudah ini maksudnya sudah kayak masih banyak sisa jamnya padahal udah ya. mendekati UAS. Nah, itu mungkin bisa digunakan untuk belajar di UAS supaya lebih intens. Baik, dari Ibu Debbie, apakah ada hal yang mau ditanyakan? Kalau misalkan 2 jam, itu apa boleh diambil dalam 1 kali pertemuan gitu? Izin menjawab, Bu, boleh, Bu. Nah, Asal nanti tetap koordinasi dengan tutornya. oh ya, ya itu aja kalau dari saya. Ya, baik. Baik, Terima terima kasih, Bu. kasih. Saya lanjut, ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Yang diterangkan ini kan sistem paketan 6 bulan. Kalau yang tidak paketan, apa tidak ada? Perhitungannya bagaimana per jamnya ya? Ya, izin menjawab. Jadi untuk yang tidak paketan itu sebenarnya ada, tapi dari kami itu istilahnya kayak kurang menyarankan gitu, Bu. Karena kami melihat dari hasil survei itu mayoritas itu menginginkan kalau durasinya 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu, tapi tidak membatasi kami uh, untuk harus ikut paketan itu. Juga ada harga satuan. Nah, tapi jika mungkin nanti dikonversi atau dihitung-hitung, itu jatuhnya harga satuan itu akan sedikit lebih lebih mahal gitu atau lebih pricey gitu harganya daripada yang paketan. Sehingga dari paketan ini eh, Bapak atau Ibu itu bisa lebih hemat gitu. Dan ini untuk harga-harganya untuk yang jam satuan. Jadi misalnya ini yang kurikulum sekolah internasional untuk yang penambahan jam per harga satuan. Nah, ini harganya 65.000, 75.000, dan 85.000. Ini untuk per jamnya sesuai tingkatan SD, SMP, dan juga SMA. Ian, eh, tolong izin tanya lagi ya. Ini nanti Iya. harga-harganya bisa di-share di grup ya? Oh iya, bisa. Oh ya, makasih ya Ian. Iya, sama-sama. Baik, untuk Ibu Ratna, dari jawabannya Felix tadi, apakah ada hal yang mau ditambahkan, Bu? Baik, sementara sudah cukup. Terima kasih, Bu Ratna, untuk pertanyaannya. Apakah ada para wali murid yang lain mau menanyakan
lagi nih terkait dengan sistem paketan yang baru saja kami jelaskan. Jika sudah cukup dan tidak ada pertanyaan, mungkin bisa memberikan reaction atau di kolom chat sudah cukup begitu, sehingga kami mengetahui kalau sudah jelas bagi para ibu-ibu sekalian. Baik, untuk dari Ibu Fiorenciawen, Bu Maria ini ya, apakah sudah cukup Bu penjelasannya? Baik, mungkin Ibu Marianya sedang tidak ada sedang dalam perjalanan mungkin ya. Nanti untuk PPT mengenai sistem paketan ini, filenya akan dikirimkan juga ke grup. Jadi untuk para ibu-ibu tadi yang mungkin ada hal-hal yang masih bingung, bisa membaca kembali PPT-nya nanti dan bisa ditanyakan. Bisa menanyakannya ke Felix atau ke saya ya, ibu-ibu sekalian, untuk pertanyaannya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bersama mau mengajak para ibu-ibu untuk foto bersama. Kalau memungkinkan bisa dihidupkan kameranya, Bu. Ya, kalau yang kameranya lagi bermasalah atau koneksinya tidak stabil, tidak apa-apa. Boleh off saja kameranya. Sudah? Baik, saya minta tolong Kak Cingshu untuk membantu mendokumentasikan. Baik, saya hitung sampai 3 ya, ibu-ibu sekalian. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih para ibu-ibu yang sudah menghadiri acara ini, kegiatan ini. Untuk doa penutupnya, karena tadi kita sudah memulai dengan doa pembuka, mari kita menutup kegiatan hari ini dengan doa penutup juga. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk waktunya.